Berikut ini adalah daftar tempat atau lokasi makam-makam para wali Songo di Pulau Jawa, dan beserta sedikit kisah-kisahnya. Untuk itu, mari simak video ini sampai selesai. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim, atau sering juga disebut dengan Maulana Maghribi. Berbagai sumber menyebut bahwa beliau ini merupakan seorang keturunan Arab yang dilahirkan pada abad ke-14, yaitu di Uzbekistan, Asia Tengah. Beliau Sunan Gresik tiba di Nusantara sekitar awal abad ke-14, yaitu dari Champa, Vietnam. Gresik, Jawa Timur, menjadi wilayah tempatnya tiba, sekaligus menyebarkan agama Islam dan hingga akhirnya beliau wafat. Kemudian, beliau pun dimakamkan di sebuah bangunan berbentuk pendopo, yang juga menjadi area makam istri dan anaknya, yaitu berlokasi di Jalan Malik Ibrahim, nomor 56-62, Gapuro Sukolilo, Desa Bedilan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Nama asli dari Sunan Ampel ini adalah Raden Muhammad Ali Rahmatullah, atau sering juga dikenal dengan nama Raden Rahmat. Beliau ini merupakan anak dari Sunan Gresik, sekaligus keponakan dari seorang Prabu Brawijaya. Beliau Sunan Ampel datang ke Indonesia karena adanya gonjang-ganjing politik di Champa, yaitu daerah asal ibunya, yang tak lain merupakan seorang putri dari kerajaan Champa. Beliau juga sempat singgah sebentar di Palembang, dan bahkan sempat mengislamkan Adipati Palembang Arya Damar. Selain itu, Tuban juga menjadi persinggahan lain sebelum akhirnya Sunan Ampel diberi sebidang tanah di kawasan Ampel, Surabaya, yaitu oleh Prabu Brawijaya. Sunan Ampel ini mendapat sebutan lain, yaitu Bapak Para Wali, lantaran beliau melahirkan 7 anak, dan 2 diantaranya kelak menjadi wali Songo, yakni Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Beliau Sunan Ampel wafat sekitar tahun 1481, dan dimakamkan di kawasan Ampel, yaitu di sisi barat Masjid Ampel, Surabaya, tepatnya di Jalan Ampel, Petukangan 1, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Sunan Bonang, alias Raden Magdum Ibrahim, adalah ulama anggota Wali Songo yang juga putra dari Sunan Ampel. Selain mendapat bekal ilmu dari sang ayah, Sunan Bonang juga belajar dari Syekh Maulana Ishak, yakni ayah dari Sunan Giri. Salah satu cara dakwah Sunan Bonang adalah melalui berbagai kesenian, salah satunya seperti gamelan. Konon, beliau juga merupakan salah satu pembuat jenis gamelan yang memiliki tonjolan di sisi tengahnya, yang sering disebut dengan bonang, dan dari situ pula, kemudian nama Sunan Bonang melekat padanya. Perjalanan dakwah Sunan Bonang sendiri, yakni dimulai dari Kediri, Jawa Timur, dan di sana, beliau mendirikan langgar di tepi Sungai Brantas. Setelah itu, beliau bertolak ke Demak, Jawa Tengah, dan juga beberapa daerah lain untuk meneruskan dakwahnya. Pada akhir hayatnya, beliau pun dimakamkan di Tuban, yaitu di Jalan Kiai Haji Mustain, Desa Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Beliau Sunan Giri memiliki banyak nama lain, seperti Joko Samudro, Muhammad Ainul Yakin, dan Raden Paku. Di samping itu, beliau juga merupakan seorang raja yang memerintah kerajaan Giri Kedaton Gresik, sehingga beliau dikenal pula dengan nama Prabu Satmata. Saat beranjak dewasa, beliau Sunan Giri ini dipondokkan di pesantren Ampel Denta, yakni pesantren milik Sunan Ampel. Beliau juga melaksanakan ibadah haji, dan memperdalam keislamannya di kota Mekah, sebelum akhirnya mendirikan pesantren di Giri. Di samping pendidikan, penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Giri ini, yaitu melalui pendekatan karya seni dan permainan anak-anak, dan beberapa tembang anak-anak karya Sunan Giri yang populer hingga sekarang, yakni Padang Bulan dan Cublak-Cublak Suweng. Sunan Giri atau Raden Paku ini, wafat pada tahun 1506 Masehi,
atau tahun 1428 Saka, dan kemudian dimakamkan di kota Gresik. Tepatnya, yaitu berada di Dusun Giri Gajah, Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Putra bungsu Sunan Ampel sekaligus adik dari Sunan Bonang ini, juga dikenal dengan nama Raden Kasim, Sunan Mayang Madu, Pangeran Kadrajat, Maulana Hashim, dan Raden Syarifuddin, dan gelar Sunan Mayang Madu yang dimilikinya itu, merupakan pemberian dari Raden Patah. Beliau Sunan Derajat, belajar keislamannya secara langsung dari sang ayah, dan begitu beranjak dewasa, beliau lantas merantau ke Cirebon untuk berguru ke Sunan Gunung Jati, dan lalu, Sunan Derajat menikahi putri dari Sunan Gunung Jati, dan kemudian, beliau kembali ke Ampel bersama istrinya. Kemudian, Sunan Ampel atau ayahnya, meminta anaknya berdakwah ke daerah Gresik. Sunan Derajat pun menuruti perintah ayahnya tersebut, dan menyebarkan ajaran Islam di sana. Di masa tuanya, Sunan Derajat kemudian pindah ke kawasan Dalem Wungkur, dan menghabiskan hari-harinya dengan berdakwah hingga menutup usianya. Beliau wafat sekitar tahun 1522 Masehi, dan ia dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sunan Kalijaga merupakan putra dari Tumenggung Wilatikta, yaitu Bupati Tuban kala itu. Beliau dilahirkan pada sekitar 1450 Masehi, dengan nama Raden Said. Berbeda dari masa kecil para wali songo lainnya, konon, Sunan Kalijaga muda ini bisa dikatakan sangatlah nakal, hingga sampai pada suatu hari, Sunan Kalijaga yang pada saat itu tengah diusir oleh ayahnya, kemudian bertemu dengan Sunan Bonang dan hendak merampoknya. Dan setelah bertemu dengan Sunan Bonang itulah, akhirnya kehidupan Sunan Kalijaga berubah. Sunan Kalijaga pun menekuni agama Islam, dan hingga akhirnya menjadi ulama wali songo, dengan pengaruh dan cakupan dakwahnya yang paling luas di tanah Jawa. Diperkirakan, Sunan Kalijaga wafat pada tanggal 10 Muharram tahun 1513 dalam tahun Saka Jawa, atau sekitar tanggal 17 Oktober tahun 1592 Masehi. Lokasi makam Sunan Kalijaga itu sendiri, yakni berada di Jalan Raden Sahid, Desa Kadilangu, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sunan Kudus adalah salah satu alumni pondok pesantren Ampel Denta. Beliau lahir dari keluarga bangsawan dengan nama Jafar Sodik. Ayahnya sendiri merupakan Usman Haji bin Ali Murtada, yaitu seorang panglima kerajaan Demak, sekaligus saudara kandung Sunan Ampel. Sebelumnya, Sunan Kudus ini juga merupakan imam besar di Masjid Agung Demak, dan juga sebagai hakim di kerajaan Demak. Namun, beliau lantas pindah ke kawasan Tajuk, yaitu saat terjadi perselisihan internal di tubuh kerajaan, dan di kawasan Tajuk itulah, kemudian Sunan Kudus fokus berdakwah. Dan di daerah Tajuk tersebut, dakwah beliau diterima dengan baik oleh masyarakat, dan kemudian, wilayah Tajuk itu berganti nama menjadi Kudus. Nama Kudus itu sendiri, diambil dari kata Al-Quds, yakni sebuah kota suci di Yerusalem. Setelah beberapa tahun mengabdi dan berdakwah di wilayah tersebut, Sunan Kudus pun wafat pada tahun 1550, yakni saat tengah menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus, dan dalam posisi bersujud. Kemudian, beliau dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus, tepatnya di belakang Masjid Menara Kudus, Desa Kauman, Kecamatan Kudus, Jawa Tengah. Beliau Sunan Muria, merupakan putra dari Sunan Kalijaga, dan sekaligus sebagai anggota Wali Songo termuda. Nama lain dari Sunan Muria ini, adalah Raden Umar Said dan Raden Prawoto. Selain sebagai tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa, Sunan Muria juga salah satu tokoh penting di dalam Kesultanan Demak. Meski berada dalam lingkaran penting Kesultanan Demak, namun Sunan Muria justru memilih untuk menetap di daerah jauh dari pusat pemerintahan,
yakni beliau memilih tinggal di kawasan Gunung Muria, yaitu di sisi timur laut kota Semarang. Cara dakwah Sunan Muria ini juga menggunakan cerita wayang seperti yang dilakukan oleh ayahnya dahulu, sehingga dakwahnya pun meluas sampai ke kawasan Jepara, Tayu Juwana, hingga sekitaran Kudus. Pada tahun 1551 Masehi, Sunan Muria wafat, dan beliau pun dimakamkan di Gunung Muria yang terletak di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, dan lokasi makam itu berada pada ketinggian lebih dari 1.600 meter di atas permukaan laut. Sunan Gunung Jati ini bernama asli Syarif Hidayatullah. Beliau merupakan anggota Wali Songo, sekaligus Sultan Cirebon dengan gelar Susuhunan Jati, dan beliau ini merupakan cucu Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Saat Sunan Gunung Jati masih kecil, ia telah menekuni ilmu agama, dan bahkan belajar di kota Mekah di bawah bimbingan Syekh Muhammad Athaillah Al-Syazili, dan setelah beberapa tahun kemudian, sang guru pun memintanya pulang dan berguru ke Syekh Maulana Ishak di Aceh. Beliau pun memenuhi permintaan gurunya, dan terus mengembara hingga ke pesantren Ampel Denta milik Sunan Ampel. Kemudian, setibanya di pesantren Ampel Denta, Sunan Ampel memintanya berdakwah di kawasan Cirebon, yakni menggantikan Syekh Datuk Kahfi di Gunung Sembung, dan setelah banyak masyarakat Cirebon memeluk Islam, Sunan Gunung Jati pun melanjutkan dakwahnya ke daerah Banten. Kemudian, beliau Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun, yaitu pada sekitaran tahun 1448 sampai tahun 1568, di Nur Ciptarengga, Kompleks Astana Gunung Sembung, yaitu sekitar 5 km arah utara kota Cirebon. Tepatnya, yaitu di Jalan Alun-Alun Ciledug nomor 53, Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.